Siapa mengenal diri, dia mengenal Tuhannya. Begitu yang sering diucapkan para ulama. Pertanyaannya, apakah kita telah mengenal diri? Mari kita diskusikan. Setiap manusia punya 3 diri. Dan 3 diri itu masing-masing punya ruh. Diri yang pertama adalah jasad kita ini. Jasad atau badan itu ada ruhnya. Sama seperti binatang, ada ruhnya, makanya dia bisa hidup. Kalau dalam bahasa filsafat, ruh itu disebut ruh bawaan atau ruh alamiah, ruh hewani, atau yang paling umum diketahui namanya nyawa. Yang sebenarnya semua istilah itu bukanlah ruh. Dia hanya benar-benar nyawa sebagai kita makhluk hidup. Jadi bukan ruh. Karena ruh itu adalah yang kedua. Ruh itu Allah tiupkan ketika manusia berusia 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Dan ruh yang ditiupkan itu ada 2. Yang satu namanya nafs, yang satu namanya sawaha. Nafs itulah diri yang sesungguhnya atau nafsu. Banyak terjemahan di Al-Quran kata nafs itu, bisa nafsu, bisa diri, bisa hati, bisa jiwa, dan berbagai macam terjemahan-terjemahan yang lain. Karena banyaknya terjemahan-terjemahan itulah yang membuat kita manusia, para ulama itu salah sangka. Tapi dalam praktek kehidupan, jiwa nafs atau jiwa wa nafsi wa masawaha itu yang membimbing perjalanan hidup kita manusia selama ini. Ilmu, agama, itu semua berkembang atas dasar kendali jiwa itu. Kita tahu dalam Al-Quran Allah sebut fa'alhamaha fuzuroha wa taqwaha. Fuzur, jiwa itu sifatnya fujur atau jahat atau buruk. Jahatnya di mana? Buruknya di mana? Dia hanya menyumbat jalan pikiran manusia untuk mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Makanya dalam ilmu pengetahuan, para ahli dunia hanya sanggup sampai pada titik hukum alam atau alam bawah sadar, ataupun raksasa dalam diri, ataupun chatterbox, atau penemuan neuroscience, noktah Tuhan. Ini semuanya masih batas-batas tertinggi kemampuan berpikir manusia memikirkan tentang Tuhan. Belum sampai ada yang sampai pada Allah. Sama saja dalam agama pun belum ada manusia yang sampai berpikir terhadap Allah. Karena semua agama itu baru sampai pada ada yang patung-patung, benda-benda seperti patung, ada yang berupa Rohul Kudus ataupun Allah Bapa. Allah Bapa tentu bukan Allah, karena masih ada penyebutan Bapa. Dalam agama Islam juga sama, Nur Muhammad ataupun Bapak Ruh. Agama Islam tertinggi kemampuannya mengenal Allah baru pada tahap ini. Walaupun kita mengatakan Allah, tetapi jangkauan pikiran kita itu baru pada Nur Muhammad. Itulah bukti-bukti bahwa manusia belum ada yang mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang ketiga. Apa itu diri yang ketiga? Diri yang ketiga adalah ruh yang bersumpah ketika saat mau ditiupkan, bukankah aku Tuhanmu? Ya, engkaulah Robku. Ruh itu di mana? Ada dalam hati nurani, atau dia berupa suara hati. Suara-suara luhur yang membisiki kita kebaikan, keluhuran, tetapi tidak pernah kita ikuti. Karena yang kita ikuti, yang kita patuhi adalah jiwa atau pikiran. Itu yang dikendalikan oleh iblis. Waswi sudurin nas. Nah, bagaimana agar
yang memimpin kita atau yang membimbing perjalanan hidup kita agar yang sawaha. Itu yang Allah masih rahasiakan. Ketika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah itu urusanku. Begitu kata Allah. Nah, perang hawa nafsu yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang dimaksud adalah bagaimana agar yang sawaha mampu mengalahkan yang nafs, yang berupa iblis. Kalau dia sanggup melakukannya, berarti dia nanti suara hati itu akan naik derajat menjadi bisikan Rabbani yang akan menggantikan posisi waswi supi sudurin nas. Itulah namanya kalau sudah sampai manusia seperti itu, baru dia disebut mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah, tentu Allah yang membimbingnya lewat bisikan Rabbani. Inilah kemenangan yang agung. Dan saya, Juan Siregar, telah mempraktekkan hidup seperti itu sejak 98 yang lalu. Dan saya sangat berharap menyampaikan ilmu ini kepada para ahli, para ulama, terutama mungkin pintunya tentu adalah Buya Ar-Razi, karena Buya Ar-Razi yang paling mudah memahami seluk-beluk tentang ruh itu. Jadi kepada pemirsa, mohon berkenan sampaikan, sebarluaskan ini agar sampai kepada beliau-beliau, agar kita bisa bicarakan secara keagamaan, secara keilmuan maupun kenegaraan, agar Indonesia menjadi bangsa pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga, bangsa pemimpin dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.